Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Raid Media. Saya Raihan dan inilah Unpack. Kali ini kita akan tanya-tanya dengan Gen Z di Masjid Al-Ikhlas Duta Indah tentang gimana kehidupan, perjuangan, dan harapan mereka. Oke, kita langsung saja check it out. Perkenalkan, nama saya Azaria Alzena Zulfan, sering dipanggil Alzena atau Zena. Umur saya adalah menuju 15 tahun. Kesibukan saya adalah belajar. Perkenalkan, nama Ane Ibrahim Izak, bisa dipanggil Ibrahim atau Ibra. Sekarang umur 19 tahun. Sekolah di Bogor, yaitu Sekolah Alam. Perkenalan, nama saya Najwan Azim Muntazar, biasa dipanggil Najwan. Umur saya 14 tahun, kesibukannya sekolah dan belajar. Perkenalkan, saya Alfa Mujahidah, usia 18 tahun, saya adalah seorang mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Yunita Indah Widiani, nama panggilan saya Yunita, kesibukan sehari-hari saya bersekolah. Perkenalkan, nama aku Nisa, umur aku 23 tahun, kesibukan aku sekarang lagi kerja. Kalau remaja itu masih harus belajar tentang dunia luar. Remaja adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Jadi remaja itu adalah salah satu fase dalam hidup yang tidak bisa dilewati. Ibaratnya sebuah jembatan dari masa anak-anak menuju dewasa. Dimana kalau remaja itu kita kayak masih cari tahu, keingintahuannya lebih tinggi, terus kayak cari jati diri kita sebenarnya itu kayak gimana. Dan masih tinggi dalam hal ingin mencoba hal-hal baru. Perbedaan remaja sama dewasa, remaja itu dia masih sibuk belajar. Kalau udah dewasa dia itu sudah sedikit belajar atau kuliah. Dia juga udah bisa lepas dari orang tua untuk pergi kuliah kemana. Jadi remaja itu perilakunya masih belum matang daripada dewasa. Kalau untuk dewasa itu perilaku dan cara berpikirnya itu sudah matang. Kalau remaja, pola pikirnya tuh hanya hari ini dan esok. Kalau untuk dewasa, itu memikirkan buat masa depan, memikirkan hal yang matang. Kalau Ana sih yang menyenangkannya kayak bertemu teman, terus belajar gitu. Tapi kadang suka mumet juga sih. Jadi ketika kita sekolah atau kuliah tuh kita bisa dapat ilmu, dapat teman, dapat stres juga iya, dapat senang-senang iya. Ngerasa seru aja sih, karena kalau lingkungan kerja itu kan kayak ruang lingkupnya lebih besar, terus resikonya juga makin besar, jadi makin harus mematangkan dan memberanikan diri dalam mencoba hal-hal lain. Saya berdoa, berusaha, berserah diri, hasilnya terserah Allah gitu. Masa tersulit di sekolah itu lebih ke tugas-tugas sama praktek, terus sama juga bayaran SPP. Jadi pengalaman tersulit ketika sekolah atau kuliah itu ketika tiba-tiba ada tugas dadakan, terus jadwal berubah dadakan, terus kayak reschedule gitu. Istirahat sih, karena kayak pas istirahat udah ngelupain segalanya. Tidur, makan, jalan-jalan, ketemu temen. Kalau Ana itu paling olahraga gitu, kayak main bola, sama paling keluar rumah lah. Cara saya itu bertukar cerita dengan teman, terus juga lebih ke main keluar bareng teman-teman. Kalau dibully di SMP itu alhamdulillah aku nggak pernah dibully, paling dijalin doang. Kalau di SD itu pernah, bahkan hampir 5 tahun ya, 5 tahun itu hampir dibully. Pernahnya sih ngerasanya didiskriminasi karena jadi di lingkungan kerja aku kan rata-rata partner kerjanya tuh udah yang usianya lebih tua, terus sementara aku yang paling muda di situ, dan ngerasa kayak
apa-apa tuh selalu diraguin gitu loh, apalagi aku fresh graduate sendiri di situ. Alhamdulillah sih nggak pernah. Tapi untuk dampaknya sih lebih ke kesehatan mental. Aku menghindar dari teman-teman aku yang suka ngebully aku. Kalau ketika dia ngedeketin aku, paling aku akan ngehindar dari dia. Tapi kalau emang dia ngedeketin aku dengan kata-kata yang bikin aku sakit banget itu, aku mau gak mau terpaksa ngelapor guru aku. Lebih ke ya udahin aja sih, karena kalau misalkan kita bawa pikiran, kita jadiin kayak overthinking, nanti malah bikin kita jadi nutup diri sama nggak percaya diri. Karena aku punya prinsip kayak kalau ada hal yang bikin aku nggak nyaman, nggak usah kayak dibanyak pikirin. Misalkan gini, kan ada pepatah kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Nah kalau aku nanaminnya justru masuk kuping kanan keluar kuping kanan lagi, karena menurut aku kalau keluar kuping kiri tuh akan terjadi proses di pikiran dulu baru kita keluarin. Cara menanganinya itu jauhin lingkungan yang toksik. Terus jika dibully itu lebih ke lapor ke orang tua, terus lapor ke pihak berwajib. Ane itu ada keluarga besar, ada sahabat dari SMP dan SMA. Yang ketiga itu guru sih, karena Sosok terpenting bagi saya kecuali orang tua itu sahabat. Karena kalau sahabat tuh susah senang tuh kayak selalu ada. Sosok terpenting selain orang tua itu pertama saudara, kemudian dari temen. Sosok terpenting menurut aku selain orang tua itu ya nomor 2 itu teman, udah pasti. Terus yang ketiga itu diri sendiri, karena kalau bukan diri kita sendiri ya siapa lagi. Ane mau menjadi peternak dan seorang ustadz gitu. Setelah SMA ini Ane mau ke sekolah yang khusus belajar bahasa Arab. Cita-cita saya adalah menjadi seorang perawat yang profesional, kemudian saya ingin membangun klinik sendiri. Cita-cita dan masa depan saya itu masuk ke universitas yang saya mau, terus lulus dari situ menjadi apoteker dan mempunyai keluarga yang harmonis. Oke, kalau cita-citanya paling masih dalam pemikiran ya, antara 3 itu pingin jadi dokter, pilot atau enggak pramugara gitu. Kalau kedepannya ingin bisa membahagiakan orang tua aku, sama ingin bisa belajar bahasa Arab. Memperbanyak ibadah kepada Allah, jauhin pergaulan bebas sama jangan males. Jadi kalau masalah bullying, kalau kalian itu dibully sama siapapun, yang paling penting itu mempertahankan harga diri ya. Terus kalau misalnya di sekolah ya, cara mempertahankan dirinya itu ya ingetin jangan gitu dong, itu jangan ngebully aneh gitu. Yang pertama itu harus berusaha untuk mencintai diri sendiri, kemudian ingat bahwa hidup tuh cuma sekali gitu. Cuman ujian doang yang bisa remedial, hidup tuh nggak bisa diremedial. Tetap semangat, jangan dengerin omongan orang juga, harus fokus, lebih ke ya Allah everyday aja deh. Jangan melawan orang tua, karena orang tua adalah karena orang tua lah yang bisa menghidupkan kita. Kita entah kapan ibu kita atau ayah kita yang ada di sini, entah besok ada atau enggak. Yang pertama jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut salah, sama jangan ragu sama diri sendiri. Itulah tadi jawaban dari teman-teman Gen Z di Masjid Al-Ikhlas tentang gimana kehidupan, perjuangan, dan harapan mereka. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa bagikan ke temanmu, dan jangan lupa subscribe channel kita. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Fin.